tiba pada giliran kandidat nomor urut 2, yaitu Saudara Muhammad Nasrun Mikaris SH MH dan bersama Saudara Nusar Amin SPD. Pakai pantun juga ya. Baik. Jadi semangat di besok ya. Memetik buah di tepi taman, letakkan nanas di atas kain. Kandidat kedua disilahkan Saudara Munas dan Nusar Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan dan anggota sidang paripurna, yang terhormat Bapak PJ dan unsur Forkopimda, para undangan dan hadirin yang mulia. Izinkan kami pada kesempatan ini, saya dan Pak Nusar Amin menyampaikan visi dan misi dalam rangka memenuhi ketentuan yang ada di dalam kanun serta undangan dari KIP dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumelu. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, 2.300 km luas wilayah Sumelu yang terdiri dari 10 kecamatan pada posisi sekarang ini menjadi pusat perhatian karena potensi ekonomi biru yang kita kenal dengan ekonomi laut atau maritim, merujuk pada pemanfaatan segala potensi sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan taraf hidup masyarakat serta perbaikan ekosistem laut. Dalam pandangan kami, tantangan yang kita hadapi sekarang adalah Sumelu menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan infrastruktur, terutama di sektor kelautan. Selanjutnya, Sumelu berada di wilayah rawan gempa dan tsunami yang mempunyai risiko bencana yang sangat tinggi. Sumelu juga sangat bergantung pada sektor perikanan, pertanian dan perkebunan, namun produktivitasnya masih terbatas. Tingkat pendidikan yang belum memadai menjadi hambatan bagi pengembangan sumber daya manusia, terutama profesi-profesi di sektor ekonomi biru. Kesenjangan daerah masih kelihatan, ada yang maju dan ada yang tertinggal. Dari tantangan dimaksud, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi Sumelu dalam 2 dasawarsa terakhir visi dan misi pasangan calon Bupati Muhammad Nasrun Mikaris SHMH dan Wakil Bupati Nusar Amin SPD adalah sebagai berikut. Visi mewujudkan Sumelu yang bermartabat dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru pada tahun 2030. Dari visi tersebut dapat kami jabarkan ke dalam beberapa misi yang menjadi goal terbaik menurut pandangan kami terhadap perbaikan-perbaikan yang kita perlukan di Pulau Sumelu. Misi pertama adalah penegakan syariat Islam dan penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Program strategis yang kami gagas adalah Sumelu Islami Berseri. Sebagai upaya memperkuat penerapan syariat Islam, program ini akan memperkenalkan Sumelu Islami Berseri yang mencakup pembentukan pusat dakwah digital yang disiarkan di seluruh wilayah Sumelu, serta memperluas pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan metode interaktif dan modern untuk pengembangan literasi. Selain itu, akan kita bangun Islamic Center yang menjadi pusat kajian Islam, pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, serta pengembangan pariwisata halal yang menjadikan Sumelu sebagai destinasi pariwisata ini. Pada poin misi yang kedua, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Program strategis yang kami gagas adalah Simelu terhubung 24 jam 7 hari. Program ini bertujuan menciptakan konektivitas antara pulau-pulau di Simelu dengan membangun dermaga modern, pelabuhan multifungsi, dan juga jaringan transportasi laut yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Hal ini mencakup pembelian kapal feri cepat yang berkapasitas besar dan peningkatan kualitas jalan pelabuhan. Tujuannya adalah memastikan bahwa wilayah Simelu dapat terhubung sepanjang waktu sehingga mendukung pergerakan ekonomi tanpa hambatan. Misi yang ketiga yang kami gagas adalah mitigasi risiko bencana dan penguatan ketahanan daerah. Sebagaimana kita ketahui, wilayah kita termasuk di dalam garis Indo-Australia. Lempeng ini akan sangat berpengaruh dan akan membuat korban yang signifikan jika kita tidak mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Program ini kami sebut dengan Simelu Zero Victim. Akan memfokus pada pengembangan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi dan tangguh. Simelu akan memiliki pusat komando mitigasi bencana berteknologi tinggi, dilengkapi dengan drone pemantau bencana dan jaringan sirine otomatis yang tersebar di seluruh wilayah pesisir. Selain itu, masyarakat akan dibekali pelatihan yang berkala yang disimulasikan secara real time untuk menghadapi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang kami muliakan, misi yang keempat, diversifikasi ekonomi melalui sektor pariwisata, bahari, dan ekonomi hill. Program ini apa yang kami sebut The Blue Economy Hub of Sumatera. Simelu akan kita proyeksikan menjadi pusat ekonomi baru dalam program Blue Economic atau ekonomi baru di Sumatera dengan pengembangan pelabuhan ikan berstandar internasional yang dilengkapi dengan teknologi pendingin mutakhir untuk ekspor hasil laut langsung ke pasar global. Program ini akan mendorong pengembangan pariwisata bahari eksklusif melalui pembangunan resort berkelas dunia di Pulau Asia, Pulau Tapa, dan pulau-pulau lainnya, menjadikan Simelu sebagai destinasi kelas dunia bagi wisatawan dan investor. Adapun dalam bidang peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya berbasis ekonomi biru tadi, program strategis yang kami gagas adalah pelayanan kesehatan jemput bola. Pada intinya pelayanan kesehatan jemput bola, lansia nanti tidak lagi datang ke rumah sakit, akan ada secara bergiliran petugas kesehatan yang bisa memonitor sehingga rumah sakit kita betul-betul fokus kepada orang yang dibutuhkan berdasarkan hasil diagnosa untuk menjalani perawatan rawat inap. Program ini merupakan akselerasi kesehatan dengan metode jemput bola yang tadi kami sebutkan panggilan di usia oleh tenaga kesehatan dalam wilayah Kabupaten Simelu tanpa harus mendatangi pusat-pusat kesehatan masyarakat maupun rumah sakit. Program ini akan mendirikan dalam bidang kemaritiman. Kita sepakat untuk tetap fokus pada meningkatkan kapasitas Akademi Maritim Simelu, pusat pendidikan vokasional yang berfokus pada bidang perikanan, kelautan, dan industri maritim. Akademi ini akan bekerja sama tentunya dengan institusi maritim internasional untuk menghadirkan pelatihan serta sertifikasi global bagi masyarakat Simelu. Selain itu, dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, ditingkatkannya dan penguatan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas dan bebas KKN, yang kemudian goalnya adalah kita dapat membanggakan Simelu birokrasi yang good governance serta clean government. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang menjadikan pimpinan sebagai suri teladan bagi semua tingkatan. Pimpinan dan anggota sidang paripurna, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, misi yang keenam dalam rangka penataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi tertinggal, kami menggagas program strategis gerakan 100 Desa Maju. Program ini berpusat pada transformasi 100 desa di Simelu menjadi desa maju melalui penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan infrastruktur dasar.
Setiap desa akan mendapatkan pendampingan insentif intensif untuk mengembangkan industri lokal mereka seperti kerajinan tangan, produk olahan hasil laut, agrowisata. Desa-desa ini akan dihubungkan dalam ekosistem digital Simelu Marketplace yang memasarkan produk ke tingkat nasional bahkan internasional. Misi yang terakhir kami dalam visi-misi ini adalah peningkatan iklim investasi dan pengembangan pariwisata. Gagasan ini tentu kami buat program strategisnya adalah Invest in Paradise. Program ini bertujuan menjadikan Simelu sebagai zona ekonomi khusus pariwisata bahari. Invest in Paradise akan menarik investor nasional maupun internasional dengan insentif pajak, kemudahan izin berinvestasi, dan paket promosi yang gencar di pasar global. Pembangunan resort kelas dunia, pelabuhan gas, dan fasilitas rekreasi air akan memperkuat daya tarik Simelu sebagai destinasi wisata mewah dengan target meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 200% dalam 5 tahun. Pimpinan sidang dan anggota sidang Dewan Paripurna yang kami hormati, saudara-saudara masyarakat Simelu yang saya cintai, hari ini kita berdiri di persimpangan penting dalam sejarah daerah kita Simelu, tanah yang kita cintai, penuh dengan kekayaan dan kekayaan alam dan kearifan lokal, namun juga penuh dengan tantangan. Kita telah melihat bagaimana saudara-saudara kita berjuang, bagaimana alam yang begitu kaya seringkali belum memberikan manfaat yang setimpal bagi kita semua. Namun saudara-saudaraku masyarakat Simelu yang kami cintai, ini adalah saatnya untuk berubah. Inilah momen kita untuk bangkit bersama, menatap masa depan dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas. Simelu bukanlah pulau terisolasi, tetapi pusat harapan. Kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dengan suatu komitmen mewujudkan Simelu yang bermartabat dengan peningkatan kesejahteraan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi biru pada tahun 2030. Kami memahami tidaklah mudah bagi kita yang telah lama menanti perubahan, bagi mereka yang telah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi percayalah, perubahan bukanlah mimpi kosong. Perubahan adalah milik kita semua dan ia dimulai dari tekad kita bersama. Dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat, kami hadir dengan visi dan program nyata yang akan membawa Simelu menjadi lebih baik dan lebih kuat. Kami tidak hanya menawarkan janji, tetapi komitmen untuk bekerja siang dan malam untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita, sehingga legasi terbaik yang pernah kita tinggalkan kepada generasi di Simelu akan dikenang sepanjang waktu. Untuk memastikan bahwa setiap orang di setiap sudut pulau ini mendapatkan haknya dari pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan ekonomi. Pimpinan dan anggota Dewan Sidang Paripurna, Bapak Ibu yang kami banggakan, bayangkan bersama kami sebuah pulau yang terkoneksi dengan jalan-jalan yang membentang mulus, dengan puskesmas yang buka 24 jam dan melayani kesehatan kita semua, dengan pusat ekonomi biru yang menjadi kebanggaan kita. Bayangkan generasi muda kita, anak-anak kita yang tidak perlu lagi jauh meninggalkan Simelu ketika mereka sudah mimpi menjadi profesionalisme, kita dapat menampung dengan investasi yang dapat mendorong tenaga kerja di Simelu. Kita tidak akan membiarkan satu pun warga Simelu tertinggal. Setiap langkah, setiap keringat yang kita keluarkan akan kita curahkan untuk kemajuan daerah ini. Kami hadir bukan pemimpin yang hanya berdiri di atas, tetapi sebagai pelayan Bapak Ibu sekalian yang akan bekerja keras untuk Bapak Ibu semua turun ke desa-desa, menyapa dan mendengarkan. Inilah saatnya untuk bangkit Simelu. Inilah saatnya kita membangun masa depan yang kita impikan selama ini dengan nilai-nilai keislaman yang kuat, dengan sinergi yang terjalin. Mari melangkah bersama untuk Simelu lebih baik dan lebih bermartabat. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersama kita bisa, bersama kita buktikan. Saya Muhammad Nasrul Mikaris dan Pak Nusar Amin
akan mewakafkan seluruh tenaga dan pikiran kami untuk kejayaan Simeru. Bismillah, kita menuju masa depan yang gemilang. Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang kami muliakan, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya kita doakan dapat menjadi nyata siapapun yang akan memimpin Simeru. Sebelum saya akhiri, kami juga berpikir tentang, terlepas dari yang disampaikan tadi Pak Ahmad Lia selaku dalam penyampaian visi misi tentang prinsip bahwa on the right man on the right place, itu adalah memang jalannya birokrasi yang kita harapkan untuk mendapatkan good governance, clean government. Namun demikian, pada kenyataannya kepada pimpinan-pimpinan yang berada di birokrasi, kami janjikan bahwa kita akan mengupayakan bekerja dengan nyaman. Kalau yang kedua adalah potensi Simeru kita yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa guru-guru yang telah memberikan jasa hebat kepada kita juga akan menjadi atensi kita dalam rangka memberi insentif-insentif yang dapat disesuaikan dengan keuangan daerah. Sebelum mengakhiri penyampaian visi misi ini, saya akan berpantun. Mohon izin Mbak Fitri. Hari Rabu rapat paripurna, Monas Nusar menyampaikan visi misinya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan nomor 2. Saya pencet waktu, Pak Ketua masih ada sekitar 1 menit. Saya tambah pantun 1 lagi. Bang Rasman orangnya gagah, kalau berjalan pakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 22 yang telah silakan terima dulu.